Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Khalisha Hafiz. Teknologi modern tidak dapat dipisahkan dari berbagai jenis reaksi kimia dan fisika yang menjadi dasar pengoperasiannya. Dalam bidang energi, misalnya, reaksi pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan panas yang diubah menjadi energi listrik melalui mesin turbin. Reaksi ini melibatkan oksidasi hidrokarbon menjadi karbon dioksida dan air sambil melepaskan energi dalam pembentukan panas. Sementara itu, dalam teknologi baterai, seperti baterai lithium-ion yang digunakan pada ponsel dan kendaraan listrik, terjadi reaksi redoks yang memungkinkan perpindahan elektron antara elektroda positif dan negatif menghasilkan arus listrik. Teknologi juga memanfaatkan reaksi kimia dalam proses manufaktur. Misalnya, dalam industri semikonduktor, proses etsa kimia dan deposisi uap kimia atau CVD digunakan untuk menciptakan lapisan-lapisan tipis material pada chip elektronik. Di bidang bioteknologi, reaksi enzimatik dan fermentasi digunakan dalam produksi obat-obatan, vaksin, hingga biofuel. Keseluruhan kemajuan teknologi tidak lepas dari pemahaman mendalam mengenai jenis dan mekanisme reaksi yang terjadi. Dengan terus mengembangkan pengetahuan tentang reaksi-reaksi ini, para ilmuwan dan insinyur dapat menciptakan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra Fauzia. Latar belakang sejarah dan perkembangannya. Pada tahun 1863 atau sekitar pada abad ke-19, fisikawan asal Prancis bernama Alexander Edmond Becquerel menemukan bahwa cahaya matahari dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah sel surya. Hal ini berawal dari ia melakukan eksperimen dengan sel yang terbuat dari elektroda logam dalam larutan konduktor. Dalam eksperimen tersebut, ia menemukan sebuah sel yang menghasilkan lebih banyak listrik ketika terkena cahaya. Pada tahun 1873, biolog B. Smith menemukan senyawa kimia selenium yang dapat berfungsi sebagai fotokonduktor. Berselang 3 tahun, William Gross, Adams, dan Richard Evans menemukan prinsip fotovoltaik yang ditemukan oleh Becquerel pada selenium. Pada tahun 1883, ide tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ilmuwan Amerika yang bernama Charles Frick yang menciptakan sel surya yang terdiri dari lapisan film tipis dari selenium yang diletakkan di atas kaca. Sel tersebut terbuat kemudian menghasilkan arus listrik yang muatan kecilnya sehingga dapat digunakan untuk menyalakan lampu. Akan dipresentasikan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilahkan. Pada abad ke-20, sel surya mulai digunakan secara luas untuk menyalakan lampu di pemukiman yang kecil. Lalu pada tahun 1954, berbagai ilmuwan dari Jerman menemukan bahwa fotovoltaik itu dapat menghasilkan arus listrik yang lebih besar, sehingga fotovoltaik ini digunakan sebagai dasar untuk membangkitkan pembangkit listrik tenaga surya. Lalu pada abad ke-21, panel surya telah menjadi teknologi yang semakin umum digunakan, baik di rumah tangga, perkantoran, rumah sakit, dan sebagainya. Terima kasih kepada Aulia atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Jihan. Manfaat teknologi dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Di sini, listrik itu merupakan bagian penting dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tapi sayangnya, biaya yang dikeluarkan untuk listrik sering sekali cukup besar. Tapi saat ini, dorongan untuk beralih ke energi terbarukan semakin kuat, baik dari pemerintah, investor, maupun pelaku usaha sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon. Nah, salah satu solusi praktis yang bisa dimanfaatkan yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Di sini, PLTS bekerja dengan cara menangkap sinar matahari untuk dijadikan sumber listrik. Sistem yang digunakannya juga menggunakan panel surya yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik arus searah DC, lalu diubah lagi menjadi arus bolak-balik AC yang melalui inverter agar dia bisa digunakan seperti listrik biasa di rumah ataupun di gedung. Kemudian, teknologi ini tidak hanya ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi, tapi dia juga dapat menghemat tagihan listrik hingga lebih dari 30% setiap bulannya. Setelah terpasang, biaya perawatan dan operasinya juga tergolong minim. Selain itu, penggunaan PLTS juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil seperti minyak dan juga batu bara yang cadangannya ini semakin menipis.
Di negara seperti Indonesia yang mendapat sinar matahari hampir sepanjang tahun, potensi tenaga surya sangat besar. PLTS bisa diterapkan di berbagai tempat, contohnya mulai dari pabrik, kantor, rumah tinggal, hingga fasilitas umum seperti lampu jalan. Pemerintah juga sudah menetapkan target agar 23% dari total energi yang digunakan di Indonesia ini berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2025. Nah, melihat terus meningkatnya kebutuhan listrik dan juga kenaikan tarif listrik setiap tahun, tenaga surya ini dapat menjadi pilihan bijak, lebih hemat, efisien, dan juga ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta mengurangi dampak perubahan iklim. Terima kasih Jihan atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Naden. Teknologi juga memanfaatkan reaksi kimia dan produk dan proses manufaktur. Misalnya, industri semikonduktor, proses etsat kimia, dan deposisi kimia atau CVD digunakan untuk menciptakan lapisan-lapisan tipis material pada chip elektronik. Di bidang bioteknologi, reaksi enzimatik dan fermentasi digunakan dalam produksi obat-obatan, vaksin, maupun biofuel. Keseluruhan kemajuan teknologi tidak lepas dari pemahaman mendalam mengenai jenis dan mekanisme reaksi yang terjadi. Dengan terus mengembangkan pengetahuan tentang reaksi-reaksi ini, para ilmuwan dan insinyur dapat menciptakan teknologi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi manusia. Terima kasih Naden atas penjelasannya. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Audrey. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penemuan terbaru dari pembangkit listrik tenaga surya berupa panel surya berbasis tandem. Panel surya jenis ini merupakan inovasi antara penggabungan dari dua jenis sel fotovoltaik. Yang pertama ada silikon dan yang kedua ada perovskite, di mana pada masing-masing material ini memiliki keunggulan, yaitu dapat menangkap spektrum cahaya matahari yang berbeda. Dengan menggabungkan keduanya, panel surya tandem mampu menangkap lebih banyak energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan panel surya konvensional lainnya. Kemudian, perovskite sebagai material baru dalam teknologi surya terkenal dengan fleksibilitas dan biayanya yang rendah. Sementara untuk silikon sudah jelas terbukti aman dalam jangka yang panjang. Nah, dengan menggabungkan keduanya, panel tandem ini mampu meningkatkan efisiensi konversi energi secara signifikan, bahkan melampaui batas efisiensi teoritis dari panel silikon tunggal. Penemuan ini membuka peluang besar untuk pengembangan energi bersih yang lebih efisien dan terjangkau di masa depan. Selanjutnya, untuk pengembangan dari teknologinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Audrey atas penjelasannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengembangan dari teknologi PLTS berbasis tandem, yaitu Oxford PV, Tandem Perovskite Silicon Solar Cells. Yang pertama, pencapaian efisiensi tertinggi. Pada tahun 2023, Oxford PV mencatat rekor dunia dengan efisiensi konversi sebesar 28,6% untuk sel surya tandem perovskite silikon berukuran komersial. Yang kedua, produksi dan komersialisasi. Oxford PV telah memulai produksi massal sel surya tandem di fasilitas mereka di Brandenburg an der Havel, Jerman. Pada September 2024, mereka mengirimkan modul tandem komersial pertama ke perusahaan di Amerika Serikat. Yang ketiga, rencana dan potensi masa depan. Oxford PV memiliki roadmap untuk meningkatkan efisiensi sel surya tandem dengan fokus pada peningkatan produksi dan kolaborasi dengan mitra manufaktur modul surya. Teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak listrik dari area yang sama, serta membantu mengurangi penggunaan lahan untuk pertanian surya skala besar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Mohon maaf jika ada perkataan atau kekurangan dalam presentasi ini. Saya sebagai moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.